Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Montaha, guru bahasa Inggris pada lembaga Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Ngimbo. Video yang saya buat ini saya tujukan kepada murid-murid saya kelas 5. Dan kali ini video yang saya buat, insya Allah ini video yang kedua. Video pembelajaran yang kedua, saya beri judul Food and Drink Quantifier. Food itu artinya makanan, drink itu artinya minuman, quantifier itu artinya kuantitas. Food and Drink Quantifier saya maknai banyaknya makanan dan minuman. Maksudnya seberapa banyak makanan dan minuman yang kita maksud. Nah, insya Allah nanti pada slide video berikutnya akan kami jelaskan yang lebih detail. Di sini Pak Guru berharap agar anak-anak juga wali murid yang ada di rumah bisa memanfaatkan video pembelajaran ini semaksimal mungkin. Karena kita sekarang ini memang sudah hidup di era teknologi. Maka belajar pun kita manfaatkan yang namanya teknologi. Kalau bisa, Bapak Ibu wali murid, anak-anaknya dibelikan komputer. Dibelikan komputer agar semakin maju, semakin cepat pintar, semakin berkualitas mutu belajarnya dibanding dengan menggunakan HP. Itu masih jauh lebih sempurna menggunakan komputer. Mengapa? Karena rata-rata di rumah Bapak Ibu sekalian sudah ada jaringan internetnya, maka tidak ada salahnya kalau rumah sampean dipasang komputer untuk membekali anak-anak sampean agar bisa lebih mudah belajar online, belajar seperti ini menggunakan media komputer. HP juga bisa, tapi HP itu skalanya kecil. Kalau komputer bisa besar sehingga nyaman, luas, belajar lebih menarik untuk kemudian dipraktekkan bagi anak-anak. Bagi orang tua yang cerdas insya Allah paham dengan apa yang saya maksud ini. Bagi orang tua yang tidak cerdas mungkin yang mengabaikan. Tapi kalau bagi saya, komputer adalah merupakan alat. Seperti anak saya Ustazah, saya bekali laptop, saya bekali komputer. Karena itu alat. Bagaimana anak bisa pinter kalau nggak ada alatnya? Tapi kalau alatnya itu sudah melekat pada dirinya, maka namanya pintar akan menghampiri dirinya pula. Nah, seperti itu. Ini hanya saran masukan saja kepada wali murid. Jika Bapak, menurut saya, alhamdulillah, Bapak tidak mau komputer pun, kami tidak memaksa. Hanya sekedar saran. Oke, kita lanjut pada slide video berikutnya. Nah, anak-anak, inilah materi pelajaran bahasa Inggris kelas 5 yang kita bahas. Jadi besok kalau anak-anak di kelas ditanya Pak Guru, apa sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Maka anak-anak harus bisa menjawab. Food quantifier atau drink quantifier. Nah, ini 15 maksudnya ya. Nanti ada contoh sejumlah 15. Maka yang perlu dipahami lebih awal ialah memahami tentang food quantifier. Apa sih itu food quantifier? Kita kan mau belajar tentang food quantifier. Iya, sebab kita itu mau belajar tentang food quantifier, maka kita harus paham
apa yang dimaksud dengan food quantifier. Nah, di sini diberi penjelasan sama Pak Guru. Food quantifier adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan seberapa banyak jumlah atau ukuran suatu makanan dan minuman yang dibutuhkan. Misalnya, kita butuh nasi. Berapa banyaknya? Kita butuh nasi sepiring. Kita butuh sepiring nasi. Maka kata sepiring itulah yang disebut food quantifier. Mengapa? Karena kata tersebut menjelaskan banyaknya nasi, yaitu sepiring. Jelas anak-anak? Jadi food quantifier ini merupakan kata yang menggambarkan atau menjelaskan suatu makanan atau minuman berapa banyaknya makanan itu atau minuman itu, takarannya berapa, jumlahnya berapa, ukurannya berapa, banyaknya berapa. Nah, kalau nasi sepiring, banyaknya nasi sepiring. Misalnya kalau kopi, berarti ya secangkir. Kalau air, segelas. Bakso, semangkok. Itulah yang dimaksud dengan quantifier. Takarannya, ukurannya, jumlahnya, suatu makanan dan minuman. Nah, jangan kemana-mana. 15 quantifier, 15 food quantifier, 15 food quantifier atau drink quantifier pada slide video berikutnya. Mari kita kuasai, mari kita pelajari, mari kita hafalkan sebisa mungkin sampai 15 tersebut melekat pada otak kita. Kita hafal, punya kemampuan itu, sehingga begitu kita membutuhkan, kita sudah enak tinggal mengeluarkan. Ketika berbicara ya tinggal mengucapkan, ketika menulis ya kita tinggal menulis. Karena bahan-bahannya sudah ada di otak kita. Tapi kalau tidak dipelajari, ya mana bisa mungkin. Nah, sebab itu belajar itu perlu jam terbang seperti ini. Butuh mendengar, butuh melihat, butuh menulis, butuh berlatih. Itu namanya jam terbang. Oke, mari kita tonton video pembelajaran berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, pada tayangan video kita sudah sampai pada 15 contoh food quantifier atau drink quantifier. Contoh food quantifier pada makanan dan minuman. Ini diberi tabel ya sama Pak Guru ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kemudian kolom kedua adalah kolom food quantifier-nya. Kolom ketiga adalah artinya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Dan yang ditulis merah, yang diberi warna merah oleh Pak Guru, itulah yang disebut dengan quantifier. Sedangkan yang ditulis warna hitam, itulah nama makanan dan minumannya. Saya ulang, yang warna merah itu namanya quantifier. Yang warna hitam itu namanya jenis makanan dan minuman. Kita mulai dari nomor 1. A hand of bananas. Artinya segenggam pisang. Cara Jawa secengkeh gedang ya. Secengkeh pisang, segenggam pisang. A hand of bananas, segenggam pisang. Yang kedua, a slice of pizza, seiris pizza. Yang ketiga, a loaf of bread. Loaf of bread artinya sepotong roti. Yang keempat, a bar of chocolate. Coklat. A bar of chocolate. A bar of chocolate artinya sebatang coklat. Yang kelima, a bowl of sugar. A bowl of sugar artinya
semangkok gula. Lanjut, keenam, a kilo of meat, sekilo daging. 7, a piece of cheese, sepotong keju. 8, a bowl of noodle, semangkok sarimi. 9, a plate of fried rice, a plate of fried rice, sepiring nasi goreng. Itu kurang ya dalam ketikan Pak Guru, hanya sepiring nasi, yang betul adalah sepiring nasi goreng. Yang nomor 10, a cup of coffee, secangkir kopi. 11, a glass of iced tea, segelas es teh. 12, a bottle of water, sebotol air. 13, a jug of water, semonci air atau sekendi air. 14, a carton of milk, sekotak susu. 15, a can of soda, sekaleng soda. Nah, inilah contoh-contoh food quantifier atau drink quantifier. Ada a hand of, a slice of, a loaf of, a bar of, a bowl of, a kilo of, a piece of, a plate of, a cup of, a glass of, a bottle of, a jug of, a carton of, a can of. Itulah yang disebut dengan quantifier, yaitu kata yang menggambarkan banyaknya makanan atau minuman yang dimaksud. Misalnya kita bicara pisang, berapa banyaknya pisang? Jawabnya segenggam. Maka bahasa Inggrisnya bisa kita ucapkan a hand of bananas. A hand of bananas, segenggam pisang. Nah, begitulah seterusnya. Bingung? Nggak apa-apa, bingung nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat, lama-lama bingung akan hilang dengan sendirinya. Oke, kita lanjutkan lagi pada video berikutnya. Nah, yang video kali ini adalah apa ya? Tayangan video ini saya ambil dari buku aslinya. Ini buku aslinya. Nah, jadi buku ini saya jadikan video. Dan sekarang anak-anak latihan mengucapkan, latihan menirukan Pak Guru. Nah, sekarang Pak Guru tirukan. Ya, itu sudah diberi food quantifier, kemudian artinya tidak ditulis secara perkata, tidak diartikan dengan kata-kata, tapi dimaknai atau diartikan dengan gambar. Jadi gambar itu mewakili arti dari food quantifier yang ada di bawahnya. Oke, kita mulai dari sekarang. A hand of bananas, segenggam pisang. A slice of pizza, seiris pizza. A loaf of bread, sepotong roti. A bar of chocolate, a bar of chocolate. A bar of chocolate, a bar of chocolate. Artinya sebatang coklat. Lanjut, a bowl of sugar, a bowl of sugar. Artinya semangkok gula, semangkok gula pasir. Lanjut, a kilo of meat, a kilo of meat, sekilo daging. Nah, ini yang dimaksud belajar. Belajar itu seperti ini. Ya grudal gradul, ya salah. Itulah namanya belajar. Ibarat anak bayi belajar berangkang, jatuh bangun. Belajar bahasa Inggris juga seperti itu, sama. Walaupun Pak Guru juga sama. Ya namanya bukan bahasa sendiri. Maka perlu banyak-banyak berlatih, banyak-banyak belajar, sabar, tidak boleh menyerah dan putus asa.
tambah sering diucapkan, maka semakin tambah bagus. Yang tidak bagus itu malah yang tidak pernah mengucapkan. Yang tidak pernah mengucapkan pasti tidak akan pernah salah. Bagaimana bisa salah nggak pernah mengucapkan? Yang salah itu yang mengucapkan. Dan karena seringnya diucapkan, maka salah itu akan lama-lama benar secara alamiah. Oke, setuju? Setuju. Kita lanjut pada video berikutnya. Oke, ini adalah masih lanjutan dari latihan kita untuk berucap tentang food fire atau drink fire. Video ini juga saya ambilkan dari buku aslinya ini. Nah, ini saya ambilkan dari sini. Nah, ini ini buku aslinya saya jadikan video. Ini kalau tidak guru kreatif nggak bisa. Kecuali guru kreatif yang bisa buku dijadikan video. Ini namanya kreatif dan inovatif agar membantu siswa lebih menarik ketika belajar, tidak monoton hanya itu saja di kelas, tapi kita kembangkan melalui teknologi. Oke, kita lanjut cara pengucapannya. A piece of cheese artinya seiris keju. A piece of cheese, seiris keju. A bowl of noodle, semangkok sarimi. A plate of fried rice, artinya sepiring nasi goreng. A cup of coffee, artinya secangkir kopi. A glass of iced tea, artinya segelas es teh. A bottle of water, artinya sebotol air. A jug of water, artinya sekendi. Ya, sekendi air, atau semonci air. A carton of milk, artinya sekotak susu. Lanjut, a can of soda, artinya sekaleng soda. Nah, ini kalau sudah sering dibaca, lama-lama akan hafal. Apa bahasa Inggrisnya sekaleng? A can of. Bahasa Inggrisnya sekotak? A carton of. Bahasa Inggrisnya sekendi? A jug of. Bahasa Inggrisnya sebotol? A bottle of. Bahasa Inggrisnya segelas? A glass of. Bahasa Inggrisnya secangkir? A cup of. Bahasa Inggrisnya sepiring? A plate of. Bahasa Inggrisnya semangkok? A bowl of. Bahasa Inggrisnya seiris? A piece of. Nah, inilah yang namanya belajar. Di otak-atik, matuk, diucapkan, ditulis, dilihat, didengar, lama-lama akan hafal. Nggak ada proses begitu. Bukan namanya belajar. Maka otaknya tidak akan terisi oleh materi-materi bahasa Inggris yang dipelajari. Oleh karena itu, anak-anak harus semangat belajar. Ya. Dan belajar bahasa Inggris, kalau ingin bisa secara sempurna, jangan hanya mengandalkan Pak Guru di kelas. Nggak ada apa-apanya. Waktunya sangat terbatas. Makanya ditambah video pembelajaran seperti ini agar anak bisa belajar lebih banyak waktu di rumah. Dan kalau diberi waktu tambahan les, jangan diabaikan, jangan meremehkan. Maka ambillah bagian dari jatah les yang diberikan, karena itu adalah waktu emas bagi anak-anak generasi muda untuk ke depan bisa mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang bermutu seperti anak saya, Ustazah. Nah, itu kan. Oke, terima kasih sudah belajar. Semoga bermanfaat. Amin. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, anak-anakku kelas 5 yang kami sayangi. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Ayo semangat belajar. Itulah jargon saya. Jangan kemana-mana. Tetap tonton video ini. Bila perlu di-download agar bisa diputar secara offline. Diputar berulang-ulang sebagai video pembelajaran yang
dikumpulkan untuk dipelajari dari hari ke hari. Oke, dari saya, Mr. Muntaha. Sekian, terima kasih. Wassalam. Sampai ketemu di kelas. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian